semua standby. Kamera 1, kamera 2 on position. Untuk persiapan opening close 3, 2, action. Halo sahabat Georgia, kembali lagi bersama kita di podcast Get Closer. Di sini kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi. RGEORGIA Rutan Georgia, Grogo ceria. Jangan pandang sebelah mataku, buat kau terpukau dengan kata-kata tanpa terbata-bata. Ku pukul rima dengan rata. Rutan Georgia pasti bebas narkotika, tak perlu rekayasa, rangkai saja dengan karya. Get closer, get closer, get closer, get closer. Hey teman-teman semua, hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan dua bintang tamu kita. Boleh dulu perkenalan? Baik, perlu dikenalkan? Perlu dong. Oh gitu. Saya perkenalkan, halo Sobat Georgia. Perkenalkan saya Rendra Rizaldi, panggil aja Rendra. Asal dari Penajam. Ini bertugas di mana nih Pak? Kebetulan saya tugasnya ini di Grogot Pak. Di Grogol. Iya. Ya, nanti boleh dong kita ini ya Cilpanda ya, kita ulas nih apa nih yang arti bed yang ada Boleh, di kebetulan Sobat tangannya nih. Georgia belum tahu ini Pak. Iya. Tapi nanti kita Oh boleh banget. biar perkenalan penasaran dulu ya kan. Nanti mungkin di menit ke 35 kan. Om Ben, sebelumnya Sobat Georgia perlu tahu nih, di rutan itu ada 3 bagian nih. Yang pertama itu administrasi, pembinaan, dan keamanan. Di podcast kita sebelumnya kan kita selalu menampilkan pembinaan dari Rutan Tanah Grogot. Nah, hari ini kita akan menampilkan kondisi Rutan Tanah Grogot Melalui kacamata pengamanan. melalui kacamata Nah, benar pengamanan. sekali. Bagaimana Cilpanda, Nah. setuju ya kita ya? setuju. Kita ulik habis tentang pengamanan hari ini. Benar sekali Om. Tapi ini Sansa. Ibu Nova nih, ini kan tadi rencananya, Ya. rencana yang tadi itu komandan yang mau kami hadirkan. Oh iya. Berhubung komandannya ada kegiatan, jadi Wakilnya? Pak Wakil. Waka yang kita hadirkan, Waka Boleh dulu Rupamnya. kenalan Pak Waka ke Boleh dong, Sobat boleh Georgia. Halo Sahabat Georgia. Halo. Perkenalkan, nama saya Hendri Gunawan. Saya asli dari Penajam. Cuma dari awal penempatan saya tugas di Grogol. Jadi kita boleh ini Pak bincang-bincang ya Pak ya tentang kegiatan di rutan Pak. Oh boleh. Kayak apa penjagaannya, kayak apa orang-orang di dalam atau kayak apa Pak? Bisa dijelaskan? Oh boleh dong. Bisa. Pasti Sobat Georgia itu Acil Panda kan banyak tuh yang penasaran nih. Gimana sih hidup di penjara? Ya, dari Napi kacamata? tuh ngapain aja sih? Pengamanan. Nah, Kemarin kan sudah pembinaan tuh. Pembinaan. Nah, Kalau menurut saya sih ini Om Ben sama Acil pengamanan ini jantung sih menurut saya. benar. Walaupun yang lain juga tetap, Yang lain hati. yang lain hati sama paru-paru, ya kan. Tapi sama-sama penting kalau dalam tubuh. Saling Organ. membutuhkan. Sama-sama organ vital. Apalagi nih yang Acil Panda mau tanya nih. Aku penasaran nih sama Apanya? yang Bapak rasakan di dalam tuh suka dukanya apa aja Pak? Suka duka ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya masalah suka duka nih ya, kalau saya pribadi banyak sukanya sih daripada dukanya. Begini, sukanya jadi pegawai penjara itu ini, cocoknya itu yang punya hobi-hobi kayak nulis gitu, pasti cocok. Di dalam penjara itu kita bisa belajar Nulis. atau dengerin ya, enggak Saya kira belajar nulis. enggak. Itu ini dengerin cerita dari teman-teman di dalam. Mungkin bisa jadi inspirasi. Jadi inspirasi, Benar. betul jadi inspirasi. Tapi gini Acil Nova ya, sebelum Panda. kita mengulik ke dalam nih Acil Panda, Ya. kita harus ulik dulu dari depannya. Nah, Mungkin ada yang terlewatkan dicuekin. Saya juga bingung. Ngapain gitu Oh, ya? di sini ya. Iya. Mungkin ya untuk Pak Rendra mungkin dijelaskan dulu kan. Di Pak Rendra ini di Perannya bagian- apa? Ya apa namanya, perannya di bagian apa? Dinasnya di bagian apa? Baik. Jadi Acil Panda tadi kan bertanya tentang pengamanan yang ada di rutan ya. Kita Iya. ini kebetulan ada di Rutan Tanah Grogot ya Sobat Georgia. Jadi dalam pengamanan itu kami terbagi dua sebenarnya. Ada yang di luar dan ada yang di dalam. Jadi di dalam ini khusus untuk pengamanan warga binaan, Nah, benar. sekali. Itu nanti biar Pak Hendrik yang menjelaskan. Kebetulan saya ini berada di pintu utama. Jadi keluar masuk
semuanya itu melalui pintu utama ini. Jadi penjaga pintu utama. Berarti P2U. satu pintu aja ya, nggak ada pintu-pintu lain. Benar sekali. Oh, jadi Satu tadi pintu. P2U apa singkatannya, Pak? Penjagaan pintu utama. Oh, saya Oh, kira jadi- penajam pasir utara. Wah, iya mirip-mirip. PPU sesuai asal gitu ya. Oh berarti gini Pak Rendra, berarti di bednya itu P2U itu berarti penjaga pintu utama. Oh ya, siap. Dibedakan Petugas pengamanan pintu utama. petugas pengamanan pintu utama. Oh ya, ya. petugas pengamanan Pintu. pintu utama. P2U Iya, ya, Pak, P2U benar singkatannya P2U. Jadi saya ingin berbagi kisah nih Wah, sedikit ini, tentang Seru Ini ini. perlu sobat Jogja tahu kisah-kisah yang ini yang kadang unik, ya kan? Ya benar. Pasti Benar, ya. sobat Jordan penasaran dong, Pak ya, kayak apa sih kerja di penjara Betul, gitu kan? Acil Panda. betul. Jadi pengalaman saya di P2U ini ya, saya singkat aja yang tadi penjagaan pintu utama itu sebenarnya banyak sukanya. Banyak sukanya daripada dukanya. Ya, saya cerita sedikit ya. Saya di penjagaan pintu utama itu banyak bertemu dengan pengunjung. Otomatis kan di dalam ini kan banyak keluarga-keluarga yang ingin membesuk gitu. benar. Nah, di sisi lain itu saya senangnya karena apa? Di situ banyak saya bertemu dengan orang baru, orang-orang yang baik semuanya. Jadi saya pernah nih jalan keluar tuh kan, saya belum tahu sebenarnya lingkungan Grogot ini seperti apa Bukan asli sini ya. benar, saya bukan asli sini. Jadi saya masuk penerimaan itu tahun 2017 kalau nggak salah itu penerimaan, dan saya bertugas di Grogot ini. Saya banyak kisah-kisah unik nih. Jadi sebenarnya Apa itu? di tadi tuh di dalam kunjungan itu kan ada pembesuk nih, Om Ben. Jadi pembesuk ini saya banyak yang nggak kenal. Tapi pembesuk mungkin kenal sama kita. Benar, karena Nah. ada baca nama atau Nama. apa kan. Nah, jadi terbawa sampai di luar. Kebetulan saya ada jalan-jalan keliling ke Grogot gitu kan, ingin membeli lauk pauk segala macam gitu. Pak Dendra ya? bilang. Wah, saya merasa terkenal juga kan, famous gitu. Itu sukanya ya. Tapi Sukanya. Kita nggak pernah nih, belum pernah kayaknya. Belum Ini pernah ya? Om Ben ya, belum terkenal kita nih. Ya. terkenal kita Padahal Om Ben. kita sudah sering ya. Sudah tayang di YouTube 3 juta. 3 juta tapi Masih belum belum terkenal terkenal. seperti Pak Rendra. Nah, terus luar lanjut. Nah, kebetulan ada berbagai macam tuh, ada yang sebagai penjual, ada yang sebagai orang yang juga pembeli. Kebetulan saya jalan-jalan di pasar nih, pasar-pasar Grogot. Seperti itu kan, saya beli barang makanan lauk pauk seperti itu waktu itu kan. Saya ketemu Pak Rendra, oh iya benar, saya siapa ya Bang? Malah saya yang panggil gitu kan, siapa? Saya kemarin Pak yang mau besuk itu, kebetulan kemarin ada besuk keluarga saya di dalam. Gimana Pak kabarnya? Oh ya, saya bilang baik, semuanya itu baik. Di dalam itu kami mengajarkan pembinaan segala macam, biar nanti bagaimana kedepannya keluar itu bisa Lebih ada baik. kegiatan. Benar, pasti Baik, harus ya. lebih baik karena kita bukan sistemnya seperti dulu lagi. Kita sekarang banyak kepembinaan. Nah, di situ uniknya saya beli dan Saya sudah bisa tebak, pasti gratis. wah, sebenarnya saya mau nolak juga. Tapi kita Tapi- Pernah nggak dikasih gratis? Belum Enggak pernah, ya? kita belum terkenal Om Ben. Tapi gini, Saya minum dulu, Bos. ya sambil minum Om Ben kausan ya. Tapi gini Acil Panda nih. Iya, Om Ben. Ya kan? Ini Om kan Ben, Om Sarsan. bercerita tentang sukanya nih. Iya. Sebelum kita mengulik ke suka dukanya, ada kalanya mungkin kita Acil Nova ngejelasin dulu nih tupoksi dan fungsinya dia di P2U ini, apa-apa yang dilakukan di P2U. Nah, Oke, lebih ke baik. lebih ke tugas fungsinya Bapak Rendra. Bapak Rendra, Ya, siapa? Dan fungsinya di P2U itu sebenarnya yang pertama itu memeriksa identitas tamu yang keluar masuk maupun tamu atau Pegawai juga ya? petugas, Jadi pegawai diperiksa kita itu Pak ya? kalau wajib. keluar. Oh. wajib kita periksa karena itu sudah tugas kami urusan. seperti itu. Jangan sembarangan masuk loh. Saya selalu diperiksa. Tapi Sama, bukan saya Bapak juga. Rendra ini. P2U satunya. Handphone saya aja bisa. Benar. Bisa. Bisa ya Pak ya? Nggak Harus bisa satu. sembarang masuk, harus satu. Masuk satu, keluar satu. Satu. Nggak boleh masuk Ya. satu, keluar dua. Masuk dua itu. Berarti HP saya kamu bawa. Mungkin kita bawa HP pegawai lain. Kalau keluar dua. Nah itu salah satunya. Yang kedua pemeriksaan badan tadi dia ya. Kedua lagi Barang, pemeriksaan barang. Jadi barang keluar masuk itu P2U wajib tahu. Ini apa sih isinya? Harus dibuka Om ya. Wajib Jadi kita kalau periksa. kita bawa tas itu Pak dibongkar ya? Dibongkar. Oh, Bukan dibongkar sih sebenarnya, kita periksa aja. Oh, diperiksa. Periksa. Karena kan ada beberapa larangan-larangan barang itu yang Nah, masuk. Betul. Contohnya nih Pak Rendra, kan mungkin ada pengunjung atau sobat Georgia yang baru mau berkunjung ketemu keluarga nih. Waktu dia berkunjung itu apa saja sih yang boleh masuk dan tidak boleh masuk? Kadang Ya, benar, terlewatkan
Benar Om Ben, ya. kita tidak tahu, jadi tidak bolak-balik gitu. Jadi Baik. biar memudahkan Sobat Jordia ketika mau berkunjung nanti Om Ben di Panda, jadi tahu nih barang-barang apa yang boleh dan tidak boleh. Ya. Ya baik Sobat Georgia, saya ingin menjelaskan begini. Di Rutan Tanah Grogot ini kami membuka layanan kunjungan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Di hari Senin itu kami ada kunjungan untuk narapidana umum dan khusus narkotika. Dan di hari Rabu itu ada yang khusus narkotika dan Jumat itu yang khusus pidana umum. Nah baik, untuk kelanjutannya tadi, barang-barang apa saja yang tidak boleh masuk itu seperti untuk pengunjung nih ya. Ya. Untuk pengunjung yang besukan itu ada kacamata, itu nggak boleh. Om Sansan ini Kacamata 9 tahun nanti. Ditinggalin ya Pak ya? Iya benar, kami Oh, punya iya. loker sendiri, kacamata tuh, Kacamata ya, topi, topi nggak bisa. jaket, Jaket. jam tangan, Jam tangan nggak boleh juga ya. nggak boleh. HP, lebih jelasnya HP itu juga nggak boleh, senjata tajam apalagi ya kan. Kenapa nggak boleh pakai jam tangan? Nah itu Jam tangan itu takutnya salah yang gunakan kali Om ya. kita, karena moto kami itu waspada jangan-jangan. Wah, Luar Jadi biasa. harus selalu Waspada. harus selalu negatif Curiga, thinking. Ya, iya benar. benar. Karena kita nggak tahu di dalam jam tangan itu nanti ada isi apa. Karena yang kecil aja nanti misalkan slip nomor HP apa namanya SIM card itu ya, bisa aja atau enggak mohon yang maaf, jam narkotika juga bisa masuk ya. bisa. Jenis-jenis bisa. mohon maaf, jenis sabu juga bisa masuk sekecil apapun. Apalagi sekarang jam tangan ini kan mulai canggih nih. Ada yang langsung terhubung dengan smartphone tuh ya. Oh iya benar. Yang pasti bukan punya saya. Nah, seperti itu Acil Panda. Ini tadi sudah sukanya ya, dukanya saat Sekarang dukanya ya, kalau saya boleh cerita nih ya, dari Ini sedih nih? pengalaman saya, Enggak. waduh bisa sedih Biasanya sih. kalau Ada duka tisu. Om Ben sedih. Ada tisu ya. Sedih. Ada tisu nggak ya? Dapat tisu. Mungkin Jadi- pakai bajunya bu panda yang ngelap gini ya. ngelap air matanya Iya, nanti. jadi gini Acil Panda, jadi kebanyakan sih saya bertemu itu ya tadi itu besukan yang saya cerita dukanya nih. Tadi itu yang senangnya. Kadang ada nih pengunjung itu, kami juga dalam kunjungan itu kami juga mempunyai batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi dari batas waktu itu ternyata ada yang datang itu dia di Lambat luar, ya. benar di luar dari jam itu. Sebenarnya kami sudah menentukan jam-jam itu dan kita sudah share juga di media sosial, di berbagai macam web juga. Di depan banner. Banner juga ada seperti itu kan. Nah jadi saya ngerasa sedih karena saya merasa gimana kalau keluarga saya juga saya ingin bertemu. Mungkin datang Seperti dari itu. jauh Om ya. Jadi saya terpaksa dengan berat hati sebenarnya menolak. Tapi dengan tolakan itu saya jelaskan sedikit pemahaman-pemahaman bahwa di dalam itu kami juga mempunyai produk-produk seperti wortel suspas. Oh iya. Itu kita bisa berkomunikasi itu lewat Lain itu. ketemu langsung bisa komunikasi dengan Bisa warga. banget. Jadi Benar. tidak semena-mena nolak. Wah, Enggak. nggak bisa Bu, pulang. Iya, kami Jam juga sih. kasih solusi Ya, benar. bagaimana. Jadi, Karena kan tolak tapi dikasih Solusi. solusi dan istilahnya diberitahu nih kenapa alasan-alasan dia ditolak, ya kan? benar seperti itu. Ada wortel suspas, bisa video call juga ada di dalam. Kami sediakan media-media untuk berkomunikasi dengan keluarga Bayar Pak ya. bayar itu. gratis. Oh, gratis. Gratis. Tidak Jangan dipungut dulu biaya. dong untuk Tidak sementara. dipungut biaya. Jadi Acil Nova mungkin menurut saya pribadi juga nih kayaknya tugasnya garda terdepan, kan garda terdepan ini. Betul. Ya kan Benar. otomatis Penjagaan. tanggung jawabnya luar biasa. Luar biasa Apapun banget. barang-barang yang masuk. Kalau misalnya ada barang terang dalam, otomatis kan P2U nih sangkut pautnya juga karena dia garda terdepan. Jadi gimana tuh Pak Rendra untuk mengantisipasi ketelitian gitu? Apakah ada teknik-teknik? Nah, Kebetulan di tempat kami itu ada yang namanya X-ray. Oh, mesin X-ray. Mesin Seperti X-ray yang di seperti bandara. bandara tuh Oh, kan luar ya, biasa. Oh, itu iya. luar biasa. di Kayak apa Pak mesinnya? mesin itu yang X-ray itu khusus untuk barang. Barang. jadi Barang, dimasukkan. Barang-barang apapun itu kami fungsikan di situ lewat alat Jadi itu. Jadi terdeteksi kelihatan. ya di layar ya. Kelihatan Pak tuh kalau pernah ada nggak sih kalau pembesuk itu bawa yang aneh-aneh gitu? yang bawa aneh-aneh apa? itu apa ya? Seperti jarum pancing. Jarum pancing. Pernah. Karena jarum pancing itu masih masuk di dalam ikan ternyata. Jadi hati-hati sebenarnya.
itu membahayakan juga. Membahayakan banget Untuk kalau nih, di bawah. waktu makan bisa jadi kan. Bisa jadi kami Fatal. periksa ini apa sih yang Berarti melengkung berjasa ini? juga loh Pak. Luar biasa loh. Nyangkut. Hampir nyangkut Pak di pusir. Hampir ya kalau Tanpa nggak itu kan tanpa ketelitian bisa berbahaya kalau Bisa sudah masuk ke berbahaya. dalam Om Ben. Jadi Oh. itu sih uniknya ya kadang. Itu untuk barang, kalau untuk badan kita punya mesin detektor untuk Gini-gini metal tuh ya? detector. Oh yang gini-gini tuh ya? bukan, dia seperti pintu yang ada di bandara juga. Otomatis. Kalau ini apa namanya Om Ben? Om Sansan pernah ke Metal bandara nggak? detector. Oh, Kayaknya nggak pernah nggak nih. pernah. Saya tahunya Om lihat Ben. metal detektor gini-gini aja. Oh ini namanya metal. Acil Panda, ini sobat Georgia mau tanya Cil. Iya boleh. Katanya kalau yang ini kan cowok nih, Mm-mm. kan periksa badan nih. Kalau pengunjung cewek emang Pak Rendra juga yang periksa? Ya enggak dong ya kan? Rezeki- Tolong rezeki ini dijelaskan. kayak apa? Nah, Oh iya iya. Biar nggak salah paham, biar nggak salah Biar paham. nggak salah paham saya Oh, iya. luruskan. Jadi kami itu di penjagaan pintu utama juga ada penggeledahan untuk wanita. Itu khusus untuk wanita. Tapi kalau wanita ingin diperiksa oleh laki-laki, ya di situ kadang kita apa ya Om Ben keteledorannya, kadang ada nih yang mohon maaf. Kadang kami harus tanya dulu, mohon maaf ibu atau bapak ini wanita atau laki-laki. Oh, kadang Ada. Karena Ada yang menyerupai ya. menyerupai ya. Nah, nah di situ Kisah-kisah uniknya di Nah, Pegu kisah ya. unik tapi banyak nggak pernah kan banget. keceplosan gitu nggak pernah. Enggak ya? pernah, pasti kami menanyakan terlebih dahulu Karena keperluannya ragu, untuk Pak, ya. apa. Sapa dulu Siapa dong dulu? Bapak. Bapak Hendrik, sobat Georgia. Halo sahabat Georgia. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan berbagi kisah mengenai kayak apa sih kehidupan teman-teman kita ini narapidana ya, dan itu di dalam hutan atau lapas ya. Mungkin di sini kita akan berbagi sedikit agar teman-teman di luar tuh bisa tahu, bisa memahami dan tidak salah paham. Biasanya kan kalau untuk ini ya, tanda kutip nih biasanya kan image kalau untuk kehidupan penjara Negatif ya. lapas itu Biasanya negatif. banyak negatifnya sih, banyak Karena negatifnya. memang seksi Mas untuk Nah, diangkat. itu dia Beritanya ya. Oh ya beritanya. sedikit aja terpleset pasti Betul. langsung Heboh naik. ya, heboh. Padahal kita banyak berita-berita positif. Benar. Konsep kita ini kan lapas rutan ini kan kita memasyarakatkan nih ya, memasyarakatkan teman-teman yang salah jalan nih ya. Betul. Kita beri pemahaman, kita ajarilah kasarnya mungkin ya, kita ajarilah untuk kayak apa ke depannya biar mereka ini tidak salah jalan lagi ya kan, sadar sama salahnya yang kemarin kan, dan tidak melakukan kesalahan yang sama lah. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ini Waka Pak Ben. Maka Wibawanya kan harus Luar biasa. tegas. Saya lihat dari wajah dan penampilan ini sangat Anu ya, tegas. tua aja tua. Tua 40-an ya. aku mau tanya Oh, belum, ini, belum, boleh belum. boleh nggak ditanya? Boleh. Cil. Ini waktu Acil memang buat tanya-tanya Cil. Hajar, Cil. Penasaran. Kulik semua Cil. Kayak apa Pak di dalam itu kerjaannya? Kerjaannya ya, Mm-mm. kalau dari kami petugas pengamanan itu konsepnya itu kita yang pertama itu menjaga keamanan ya, bagaimana kehidupan di dalam itu biar aman, tidak Kondusif ada kondusif ya, tidak ada keributan ya kan. Sebagaimana kita tahu kan lapas sama rutan ini nggak cuma di Grogol sih ya, seluruh Indonesia kan over kapasitas nih. Betul. Intinya kayak apa kehidupan teman-teman di dalam itu bisa kondusif, teratur. Nah mungkin Gimana? Bapak Hendrik kan bisa dijelaskan tuh ke sobat Georgia tuh. Gimana sih teknik biar orang-orang ini nggak kabur gitu ya, betah gitu gimana nih? Bisa enam kan? Bisa nurut Orang gitu. kan taunya penjara nih orang Kok bisa bermasalah nih. aman ya? Kok bisa Iya kan? aman gitu loh? Heeh. Nah begini, jangan berburuk sangka dulu dong ya. Nanti disangkanya pegawai penjara ini punya ilmu debus ya kan? Ya kan? Takutnya begitu. Tapi takutnya. Pak Hendrik punya nggak nih? Oh nggak ada. Itu kan nggak boleh. Jadi begini, pertama itu satu paham dulu. Yang kita tuju itu apa? Ya kan? Mereka masuk ke rutan, ke lapas itu kan karena mereka itu ini menjalani pidana ya, itu pidana kan. Yang kita harus sama-sama pahami di sini kan, mereka masuk dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan juga nanti maunya kita keluarkan mereka juga dalam kondisi yang sama, harus sehat, harus baik, komunikasi harus baik. Kita boleh tegas, kita boleh kelihatan sangat boleh, tapi juga harus humanis.
Nah, Luar ini biasa. garis bawah ini Harus humanis. Menarik ini ngomong. Harus humanis. Intinya senjata yang dimiliki pengaman itu doa dan komunikasi. Komunikasi, Om Ben, ya kan? iya. Karena kan kalau kita salah-salah ya, Pak Hendrik ya, Ah, suka nyuruh-nyuruh misalnya mau marah-marah sama napi kan bisa menyulut nih. ya. Apalagi kita cuman be-6, be-8 aja. Di Om Ben, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jangan ya, Pak. sampai. Iya, berarti kan Karena sesuatu yang kita mulai dengan baik, hasilnya juga akan baik. Sobat pasti penasaran kan, Iya, pernah apakah- nggak sih rusuh gitu Nah, kan? karena di film-film nih Nah, sering kan ada geng-gengnya gitu loh, maksudnya ada kelompok ini jadi provokator kelahi kan susah tuh. Ada Kalau nggak sih, misalkan ada atau pernah terjadi, gimana cara kita misahkan? Apakah dia harus kita asingkan dulu? Apakah kita kunci dulu atau gimana ini? Sebenarnya hal paling pertama yang memicu gangguan keamanan itu seperti yang saya bilang di awal, overkapasitas. Itu hal paling utama. Biasanya ini pertengkaran kecil itu biasanya ini berebut tempat tidur lah biasanya kan. oh bisa Pak ya? Oh bisa dong. Karena mereka kan Kaki sudah ketemu kaki katanya, ya, kepala ketemu kaki kepala. ketemu kaki lah. Biasanya untuk teman-teman yang agak bebel dikit ya, biasanya kan nggak mau tertib ya, biasanya nggak mau tertib, nggak biasa hidup rapi mungkin ya. Kan biasanya amannya itu atau bagusnya itu kan tidurnya itu satu arah kan. Kalau kaki di bawah, kaki semua di bawah kan, kepala di atas. Kan kadang juga kita ketemu teman-teman yang agak-agak agak susah Diatur lah bisa ya. diatur kan biasanya ya seenaknya. Nah itu biasanya pertengkaran di situ. Dan untuk biasanya kami pengamanan itu kalau sudah terjadi hal kayak gitu, yang pertama kita panggil dulu yang bersangkutan, kita lerai. Panggil Pak ya? Ya, panggil dulu, kita lerai, kita mediasikan. Ya kita mediasikan seperti apa caranya mereka ini udah gitu nah. Akur kembali lah ya. Akur kembali gitu kan, untuk apa diributkan hal-hal yang seperti itu kan. Betul. Kita kan mereka kan nggak cuma sehari 2 hari nih di rutan ini kan tiap hari hampir ketemu gitu nah. Kalau sempat nyimpan kayak dendam, Oh iya, ya. bahaya Jadi ketika mereka bermasalah harus selesai saat itu juga ya. harus selesai. Nah, harus karena selesai. kalau tidak selesai berbahaya juga ya. Berbahaya. Biasanya kan seperti itu, nanti dari situ kita ambil kesimpulan kan. Kita ambil kesimpulan mana yang ini, mana yang salah, atau mana yang benar kan. Nanti di situ kita punya kebijakan sendiri untuk punishmentnya. Biasanya untuk teman-teman di dalam yang memang kita nyatakan bersalah ya, itu melakukan pelanggaran, punishmentnya kan biasanya seperti kita asingkan dulu untuk sehari atau 2 hari lah. Dan tetap ada sanksi administrasi juga Tetap ada tentunya sanksi ya. administratif dan administrasi. Sedikit tambahan Acil Panda mengenai tadi Ini itu. saya ini cocok memang. Sedikit tambahan tadi, benar kata Pak Waka. Jadi komunikasi itu penting, nggak hanya harus dari antar petugas dengan warga binaan, tapi juga petugas dengan petugas. Contohnya gini, kami pasti mencegah hal-hal seperti itu karena penerimaan tahanan yang masuk itu melalui pintu utama. Jadi sebelum masuk itu pasti kami menanyai interview terlebih dahulu, nanti kami komunikasikan ke dalam petugas di dalam, Pak Waka, jumlah masuk seperti ini sekian-sekian, minta tolong ada beberapa orang yang kira-kira mungkin perlu pembinaan tambahan seperti itu Om Mungkin Ben. ada catatan ya. Ada catatan wajib kita usahakan bagaimana biar di dalam itu tidak stres, bagaimana, karena kan mungkin apalagi ada tahanan yang baru masuk, dia merasa ketakutan di dalam bagaimana memikirkan keluarganya. Jadi kita mempunyai banyak kegiatan sebenarnya yang ada di dalam seperti itu. Rutan Grogot tidak henti-hentinya melakukan inovasi terus-menerus, bagaimana di dalam ini kita ditanamkan untuk saling menghargai, sopan santun, terus mempunyai keahlian yang bisa dibawa keluar nanti. Jadi di dalam itu kita banyak kegiatan-kegiatan positif untuk sekedar mengalihkan isu-isu yang untuk keributan tadi itu. Jadi kami sudah melakukan pencegahan setidaknya untuk meminimalisir itu. Kebanyakan ya seperti tadi bilang Pak Waka itu banyak yang rebutan tempat tidur atau apa. Tapi kami punya solusi. ya. Solusi-solusinya Tapi ada seperti itu. solusinya. Kita beralih lagi ke Bapak Waka ya. Waka. Ini Acil Panda mungkin banyak teman-teman tuh istilahnya mengantisipasi barang-barang terlarang di dalam itu ada nggak sih? Nah, Itu apa tindakan dari pengamanan Iya. tuh kalau ada barang-barang di dalam itu yang terlarang? Kita kan nggak tahu nih, namanya manusia kan pasti ada hilangnya aja. Benar-benar. Biasanya kalau untuk kita penertiban barang-barang terlarang nih ya, biasanya kan barang-barang terlarang sini seperti Sendok besi ya. sendok besi ya. Oh, sendok besi nggak boleh juga Pak, ya? Nggak boleh. Biasanya ini sendok besi itu biasanya dipakai untuk apa? Pemanas air.
luar biasa ya. Cuma kan ini masalahnya itu ada di sini sistem atau teknik mereka untuk menjadikan sendok ini pemanas air itu kan kadang nggak safety. Betul, baik Rawan bagi untuk memicu kayak seperti kebakaran. Betul. Konslet ya, Konslet Bapak ya? listrik. Ya, itu. Makanya kan kita larang itu. Biasanya ini untuk penertiban itu biasanya ada kegiatan rutin biasanya untuk razia kamar ya. Razia kamar. Razia kamar. Apa yang dirazia itu, Pak? Yang dirazia itu seperti tadi barang-barang terlarang seperti Besi ya. besi, senjata tajam ya. Tapi jangan sampai kan senjata tajam atau ini seperti kayak obat-obatan ya. Obat-obatan yang obat terlarang ya. Salah guna ya. Tidak boleh Razia, digunakan. Pak, ya? Iya, dirazia. Karena kan ini kalau untuk teman-teman di dalam yang sakit atau kurang enak badan kan Rutan Tanah Grogol itu kan sudah ada klinik. Ya, sudah ada klinik dan juga sudah ada petugas medisnya yang standby 24 jam. Sudah kita kemarin ya kan? bahas Sudah Georgia, di- ya. bukan cuma saya yang ngomong, ini dari grup pengamanan yang ngomong. Kalau petugas klinik itu standby-nya 36 jam. 36 jam, bukan 24 jam lagi Om Ben ya. Anda lebih dong, lebih Sehari dong. setengah berarti. Anda pas petugas kliniknya lemas. Ya. Anu sendiri Pak Hendrik, kalau Sudah, Pak. razia itu rutin dilakukannya per minggu sekali atau per minggu 2 kali atau per minggu 3 kali atau gimana? Kalau untuk kegiatan razia rutin itu rutin per minggu itu bisa tiga kali ya. Banyak juga ya. 3 kali ya. Tapi kan untuk waktu kapan untuk Nah, mulai itu kan tergantung. tetap Tidak harus tentu. silent kan. Tidak ada jadwal. Iya. Rahasia berarti Om Ben ya. Rahasia. Iya. Itu cuma pengamanan aja sepertinya Om Ben. Ya. Yang tahu. Ya kan? Benar sekali. Kita nggak tahu juga ini. Harus Kapan betul, Om mereka mau ada Sansa. razia? Iya, Ya. tetap Tahu-tahu ada beritanya gitu ya. Tahu-tahu ada beritanya di umat ini melakukan razia ini. Lu kapan terjadi nih? Itu karena itu tadi harus diam-diam, Silent. harus diam, silent, ya. Tapi senyap, harus- tepat. Ya, harus- berarti boleh, ini Pak Rendra dan Pak Hendrik ya. Jadi yang di film Miracle in Cell yang ada anak-anak masuk itu mungkin berarti itu pasti tidak bisa terjadi. Oh, tidak bisa. Seharusnya tidak bisa, itu hanya ada di film ya. Oh iya. Kan nggak mungkin tuh bisa diselundupkan masuk Oh. dan tinggal di penjara. Enggak dong. Sebesar mungkin. Diperiksa loh, diperiksa di Ah, Senua bisa. itu ya. Nanti Tentu dibilang- sama juga Om Ben kan. Benar. Tak mungkin ada anak-anak berlama-lama tinggal di situ karena seminggu 3-4 kali razia. Mau Nah, dimana disembunyikan betul. dia? Di mana Bisa disembunyikan? mana disembunyikan? Bisa dibawa dan Kenapa di- tidak Dan di- tidak hanya razia Om Sansan, kami juga melakukan apel penghuni itu Nah, sehari tiga kali. Luar biasa. Sepertinya Om Ben mungkin cukup ya. Cukup ya. Soalnya teman-teman ini Lemes kayak mungkin udah. butuh istirahat Iya. karena dia habis piket malam ini Cil. Ya kan Cil ya? Bisa kita tutup acara kita ini ya teman-teman semua ya. Tapi sebelum kita tutup kita punya apa? Pesan Pesan dulu. dan kesan dong Pak Waka aja dari sepertinya. Pak Waka. Pak Waka. Untuk sobat-sobat teman Georgia, kami punya slogan: tak kenal maka tak sayang. Jangan selalu berpikiran buruk untuk teman-teman warga binaan. Jangan. Pak Rendra mungkin Rendra, ada pesan-kesannya. pesan untuk sobat-sobat Georgia di luar sana. Ya, jadi lakukan yang terbaik dimanapun kamu berada, karena apa yang kamu lakukan itu juga yang akan kamu tuai nanti. Baik Tiba sobat waktunya mau Georgia, kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ready and get closer.